Nisa duduk di meja makan kecil di apartemen mereka, menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Seperti biasa, Raka belum pulang. Ia menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. 5 tahun pernikahan mereka telah membawa banyak suka duka, tetapi akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit ia deskripsikan. Nisa adalah wanita berusia 28 tahun, berambut hitam panjang, dengan senyum yang selalu terlihat hangat meskipun beban hidupnya tidak mudah. Sebagai penulis lepas, ia sering bekerja dari rumah, menyelesaikan artikel-artikel untuk beberapa platform online. Meski penghasilannya tidak seberapa, ia selalu merasa bahagia karena bisa mendukung Raka, suaminya, yang bekerja keras sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta ternama di pusat kota. Raka, di sisi lain, adalah pria berusia 31 tahun dengan karisma yang membuat banyak orang menyukainya. Ia tampan, cerdas, dan selalu tampak ambisius. Namun, belakangan ini, Nisa merasa ada jarak antara mereka. Raka lebih sering pulang larut malam, jarang bercerita tentang pekerjaannya, dan kadang-kadang terlihat gelisah saat Nisa mencoba mengajaknya berbicara. "Apa aku terlalu banyak menuntut?" gumam Nisa pada dirinya sendiri sambil menyeruput teh hangatnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya fase sementara. Mungkin Raka sedang stres karena pekerjaan atau tekanan di kantor. Lagi pula, mereka tidak pernah bertengkar hebat. Hubungan mereka masih baik-baik saja setidaknya, itulah yang Nisa coba yakini. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya belakangan ini, tagihan kartu kredit mereka. Beberapa minggu lalu, Nisa secara tidak sengaja melihat tagihan bulanan mereka yang membengkak hingga 2 kali lipat dari biasanya. Ketika ia bertanya kepada Raka, ia hanya menjawab singkat, "Aku sedang mempersiapkan investasi baru. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Tetapi jawaban itu tidak cukup bagi Nisa. Ia tahu Raka bukan tipe orang yang suka berinvestasi tanpa diskusi terlebih dahulu. Selama 5 tahun pernikahan mereka, segala keputusan finansial selalu dibicarakan bersama. Mengapa kali ini berbeda? Malam itu, ketika Raka akhirnya pulang pukul 10 lewat, Nisa mencoba menyambutnya dengan senyum seperti biasa. Namun, ada rasa gundah yang tak bisa ia sembunyikan. "Kenapa kamu masih belum tidur?" tanya Raka sambil melepas dasinya. Wajahnya tampak lelah. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Nisa merasa ia sedang menyembunyikan sesuatu. "Aku hanya ingin bicara," kata Nisa pelan. "Ada yang ingin aku tanyakan soal tagihan kartu kredit kita." Raka menghela napas, lalu duduk di sofa. "Aku sudah bilang, itu untuk investasi. Aku sedang mencoba sesuatu yang besar. Nisa, kita akan untung banyak nanti." Nisa menatapnya, mencoba mencari kebenaran di balik kata-katanya. Tapi entah kenapa, ia merasa ada yang tidak beres. Ada jarak di antara mereka, jarak yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Sudahlah, aku capek," kata Raka tiba-tiba, bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar. "Kita bicarakan besok saja." Nisa diam, hanya menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Hatinya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan mengapa ia merasa semakin sulit untuk mempercayai orang yang paling ia cintai? Malam itu, Nisa memutuskan untuk mulai mencari jawaban sendiri. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya ini akan membawa mereka ke arah yang tak terduga. Pagi itu, Nisa bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari apartemen mereka dengan cahaya lembut. Ia duduk di meja kerja kecilnya, membuka laptop untuk menyelesaikan artikel yang tenggatnya hampir habis. Namun, pikirannya tidak bisa fokus. Malam sebelumnya, percakapan singkat dengan Raka masih terngiang di kepalanya. "Apa maksudnya, investasi besar?" gumam Nisa pelan, sambil mengetik tanpa benar-benar membaca apa yang ia tulis. Setelah beberapa saat berpikir, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mencari tahu sendiri. Dengan hati-hati, ia membuka aplikasi bank online milik mereka. Mereka selalu menggunakan akun bersama untuk mengelola keuangan rumah tangga, jadi Nisa memiliki akses penuh ke semua transaksi. Saat melihat daftar transaksi bulan lalu, matanya melebar. Ada beberapa transfer besar ke rekening lain yang tidak dikenalnya. Jumlahnya cukup fantastis, lebih dari 50 juta rupiah. Nisa merasa nafasnya tersengal. Investasi apa yang butuh uang sebanyak ini?
Tanyanya dalam hati, semakin penasaran dan khawatir. Ia mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang rekening tujuan transfer tersebut. Setelah beberapa pencarian online, ia menemukan bahwa rekening itu atas nama seorang wanita bernama Lia. Nama itu tidak asing baginya. Beberapa minggu lalu, Raka pernah menyebut nama itu sekilas saat membicarakan proyek kantor. Lia, bukankah dia kolega Raka? Gumam Nisa, semakin bingung. Mengapa Raka mentransfer uang sebanyak itu kepada seorang kolega? Keingintahuannya semakin besar. Ia membuka media sosial dan mulai mencari akun Lia. Setelah beberapa saat, ia menemukannya. Profil Lia tampak sangat modern dan glamor. Wanita itu sering memposting foto-foto dirinya di tempat mewah, seperti restoran fine dining, pusat perbelanjaan eksklusif, dan bahkan di sebuah showroom mobil mewah. Nisa merasa dadanya sesak saat melihat salah satu postingan terbaru Lia. Di sana, ada foto Lia berpose di depan mobil Mercedes-Benz hitam mengkilap dengan caption, "Hadiah kecil untuk usaha kerasku. Terima kasih telah mendukungku, sayang." Hadiah kecil? Dari siapa? Tanya Nisa dalam hati, semakin curiga. Ia mencoba mencari petunjuk lain, tetapi tidak ada yang spesifik. Namun, firasat buruknya semakin kuat. Malam harinya, ketika Raka pulang, Nisa memutuskan untuk mengonfrontasi suaminya. Ia menunggunya di ruang tamu, dengan printout transaksi bank di tangannya. "Raka, aku harus bicara," kata Nisa dengan nada tegas, sesuatu yang jarang ia tunjukkan. Raka tampak terkejut melihat ekspresi serius Nisa. "Ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu tegang?" Nisa meletakkan printout itu di atas meja. "Apa ini, Raka? Transfer uang ke rekening Lia? Dan apa hubungannya dengan mobil mewah yang dia posting di Instagram?" Wajah Raka berubah pucat. Ia terdiam selama beberapa detik, lalu mencoba menjawab dengan nada defensif. "Itu urusan kantor, Nisa. Aku sedang membantu Lia dengan proyek besar. Semua ini demi keuntungan kita juga. Tapi kenapa kamu tidak pernah bilang apa-apa padaku? Kita selalu membicarakan segala sesuatu bersama, kan? Kenapa kali ini berbeda?" Tanya Nisa. Suaranya bergetar karena campuran marah dan kecewa. Raka menghela napas panjang. "Kamu tidak akan mengerti, Nisa. Ini hal yang rumit. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita." Jawaban itu tidak cukup bagi Nisa. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Raka. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar proyek kantor. Malam itu, Nisa tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Siapa sebenarnya Lia? Dan apa hubungan sebenarnya antara Raka dan wanita itu? Hari-hari berikutnya menjadi salah satu periode tersulit bagi Nisa. Ia mencoba bersikap biasa di depan Raka, tetapi dalam hati, ia dipenuhi kecurigaan dan kekhawatiran. Setiap kali Raka pulang larut malam atau menerima panggilan telepon yang tidak ia jelaskan, pikiran Nisa langsung tertuju pada Lia. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi pada hari Rabu sore itu. Saat sedang menyelesaikan artikel di laptopnya, ponsel Nisa tiba-tiba berdering. Nomor yang tertera tidak dikenalinya, jadi ia ragu untuk menjawabnya. Setelah beberapa detik berpikir, ia akhirnya mengangkat telepon tersebut. "Halo?" kata Nisa pelan. "Nisa? Ini aku, teman kantor Raka," kata suara seorang pria di seberang telepon. Suaranya terdengar cemas, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Nisa mengerutkan dahi. "Maaf, siapa ini?" Aku bekerja di departemen yang sama dengan Raka. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu penting," kata pria itu, terdengar ragu-ragu. "Aku melihat Raka sering keluar kantor bersama wanita bernama Lia. Mereka selalu pergi ke tempat-tempat mewah, seperti restoran dan pusat perbelanjaan." Jantung Nisa berdegup kencang. "Apa maksudmu? Apakah mereka hanya rekan kerja?" Pria itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih rendah. "Aku tidak tahu pasti, tapi rasanya ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Maaf, aku hanya merasa kamu harus tahu." Setelah percakapan singkat itu, Nisa merasa dunianya runtuh. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi rasa sakit dan pengkhianatan mulai merasuki hatinya. Bagaimana bisa Raka melakukan ini padanya? Selama 5 tahun pernikahan mereka, ia selalu setia dan mendukung suaminya sepenuhnya. Malam itu,
Ketika Raka pulang, Nisa sudah menunggunya dengan wajah dingin. Ia tidak bisa lagi menahan semua pertanyaan yang memenuhi kepalanya. Raka, aku ingin jawaban jujur darimu, kata Nisa dengan nada tegas. Siapa sebenarnya Lia? Dan apa hubunganmu dengannya? Raka tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. Wajahnya berubah tegang, dan ia mencoba menghindari tatapan Nisa. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Aku mendapat telepon dari teman kantormu hari ini. Dia bilang kamu sering keluar bersama Lia ke tempat-tempat mewah. Apa benar? Tanya Nisa. Matanya penuh kemarahan dan kekecewaan. Raka menghela napas panjang, lalu duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Nisa, aku tidak tahu harus menjelaskan ini bagaimana. Lia memang kolegaku, tapi kami juga dekat. Dekat? Apa maksudmu dengan dekat? Tanya Nisa. Suaranya meninggi karena emosi. Raka akhirnya mengakui bahwa ia dan Lia telah menjalin hubungan spesial selama beberapa bulan terakhir. Ia mengatakan bahwa awalnya hanya sekadar pertemanan biasa, tetapi lama-kelamaan mereka mulai merasa nyaman satu sama lain. Mobil mewah yang dibeli Lia adalah hasil transfer uang dari Raka, sebagai bentuk dukungan atas hubungan mereka. Nisa merasa seperti disambar petir. Semua kecurigaannya ternyata benar. Raka tidak hanya menipunya secara finansial, tetapi juga secara emosional. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi ia berusaha tetap tegar. Jadi, selama ini kamu menggunakan uang kita untuk membahagiakan wanita lain? Tanya Nisa, suaranya bergetar. Raka mencoba menjelaskan, tetapi Nisa sudah tidak mau mendengarkannya lagi. Ia merasa dikhianati sepenuhnya oleh orang yang paling ia percayai. Malam itu, Nisa memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Ia tidak bisa lagi berbagi tempat yang sama dengan Raka. Hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa ia harus mencari cara untuk menghadapi situasi ini. Hari-hari berikutnya menjadi salah satu periode tersulit bagi Nisa. Setelah pengakuan Raka tentang hubungannya dengan Lia, suasana di apartemen mereka berubah drastis. Tidak ada lagi percakapan hangat atau momen-momen kecil yang biasa mereka nikmati bersama. Raka tampak cemas dan sering menghindari tatapan Nisa, sementara Nisa sendiri mencoba mencari cara untuk menghadapi situasi ini. Namun, Nisa bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia memutuskan untuk tidak hanya duduk diam dan menerima semua ini begitu saja. Ia harus mencari tahu lebih banyak, tidak hanya tentang Lia, tetapi juga tentang apa yang sebenarnya sedang dilakukan Raka. Pagi itu, setelah Raka pergi bekerja, Nisa mulai menyelidiki lebih dalam. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang Lia melalui media sosial dan platform lainnya. Dalam salah satu postingan Instagram Lia, Nisa menemukan sesuatu yang mengejutkan. Foto Lia dan Raka sedang berpose bersama di sebuah restoran mewah. Captionnya berbunyi, "Quality time with my favorite person. Thank you for everything, love." Nisa merasa jantungnya seperti ditusuk jarum. Postingan itu adalah bukti nyata bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar pertemanan profesional. Ia mencatat tanggal postingan tersebut dan membandingkannya dengan jadwal kerja Raka. Benar saja, pada hari itu, Raka mengaku lembur di kantor. Rasa marah dan kecewa semakin memuncak dalam diri Nisa. Namun, ia tahu bahwa ia membutuhkan lebih banyak bukti jika ingin mengambil langkah lebih besar. Ia memutuskan untuk mencari bantuan. Beberapa hari kemudian, Nisa memutuskan untuk mengunjungi kantor Raka. Ia memberitahu Satpam bahwa ia ingin bertemu dengan HRD perusahaan untuk menanyakan beberapa hal penting. Awalnya, Satpam ragu untuk mengizinkannya masuk, tetapi setelah Nisa menjelaskan bahwa ini terkait masalah pribadi yang mendesak, ia akhirnya diizinkan naik ke lantai HRD. Di ruang HRD, Nisa bertemu dengan seorang wanita bernama Bu Ratna, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia. Dengan hati-hati, Nisa menjelaskan situasinya tanpa menyebutkan detail yang terlalu pribadi. Ia hanya mengatakan bahwa ia curiga suaminya terlibat dalam aktivitas yang tidak etis di tempat kerja. Bu Ratna mendengarkan dengan serius. Setelah beberapa saat berpikir, ia berkata, "Bu Nisa, saya memahami situasi Anda. Kami memang telah menerima beberapa keluhan dari karyawan lain tentang perilaku Pak Raka belakangan ini. Ada indikasi bahwa ia menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi." Jantung Nisa berdegup kencang. "Apa maksud Ibu?" Bu Ratna melanjutkan, "Kami sedang melakukan audit internal atas beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan Pak Raka.
Jika benar ada penyalahgunaan dana, maka ini adalah masalah serius yang bisa berujung pada tindakan hukum. Nisa merasa dunianya semakin runtuh. Ternyata, masalah ini tidak hanya soal perselingkuhan, tetapi juga melibatkan korupsi di tempat kerja. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Raka bisa melakukan hal sejauh ini. Setelah meninggalkan kantor Raka, Nisa memutuskan untuk menghubungi ayahnya. Ayah Nisa, seorang pensiunan polisi, selalu menjadi sosok yang bijaksana dan dapat diandalkan. Ketika Nisa menceritakan semua yang telah terjadi, ayahnya mendengarkan dengan tenang. "Kamu harus kuat, Nak," kata ayahnya setelah mendengar cerita Nisa. "Jika memang ada bukti kuat tentang penipuan dan korupsi, kamu harus melaporkannya ke pihak berwajib. Ini bukan hanya soal rumah tangga, tetapi juga soal keadilan." Nisa merasa bimbang. Di satu sisi, ia masih mencintai Raka meskipun ia telah dikhianati. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Raka terus melakukan hal-hal yang salah tanpa konsekuensi. Aku belum tahu apa yang harus kulakukan." "Yah," kata Nisa pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Ayahnya meletakkan tangannya di bahu Nisa. "Kamu punya waktu untuk memikirkannya. Yang penting, jangan biarkan emosi menguasaimu. Ambil keputusan dengan kepala dingin." Malam itu, Nisa duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah meja makan. Raka pulang seperti biasa, tetapi kali ini ia mencoba mendekati Nisa dengan nada memelas. "Nisa, aku minta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku hanya kehilangan arah," kata Raka, suaranya bergetar. Nisa menatapnya dengan dingin. "Raka, aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Bukan hanya soal Lia, tapi juga soal uang yang kamu gunakan untuk kepentingan pribadimu. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang hukum." Raka terdiam. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan besar, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Nisa akhirnya memutuskan untuk memberi Raka waktu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun, ia juga mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, bahwa hubungan mereka mungkin tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya menjadi salah satu periode paling menegangkan bagi Nisa. Setelah kunjungannya ke kantor Raka dan percakapan dengan HRD, ia mulai menyadari bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan atau penipuan finansial dalam rumah tangga. Ini adalah skandal korupsi yang melibatkan perusahaan tempat Raka bekerja, dan Nisa tahu bahwa ia harus bertindak hati-hati. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak ancaman yang muncul di hadapannya. Pagi itu, saat Nisa sedang duduk di meja kerjanya, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Ia ragu sejenak, lalu akhirnya menjawab panggilan tersebut. "Halo?" kata Nisa pelan. "Nisa, aku tahu kamu sedang mencari-cari masalah," kata suara seorang wanita di seberang telepon. Suara yang langsung dikenali Nisa sebagai milik Lia. Suara itu dingin, penuh ancaman. "Apa maksudmu?" tanya Nisa, mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. "Kamu tahu apa yang aku maksud. Jangan coba-coba ikut campur urusan kami. Kalau kamu terus menyelidiki, kamu akan menyesal," kata Lia dengan nada mengancam. Nisa merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak mau menunjukkan rasa takutnya. "Apa yang kalian lakukan adalah salah, Lia. Aku tidak akan tinggal diam." Lia tertawa sinis. "Kamu pikir kamu bisa melawan kami? Kamu hanya seorang istri yang tidak tahu apa-apa. Lebih baik kamu mundur sebelum semuanya terlambat." Setelah telepon diputus, Nisa duduk diam, mencoba menenangkan diri. Ancaman itu membuatnya sadar bahwa ia tidak hanya menghadapi Raka, tetapi juga orang-orang yang berada di belakangnya, termasuk Lia, yang tampaknya memiliki pengaruh besar. Sementara itu, Raka mulai panik. Ia tahu bahwa audit internal perusahaan sedang berlangsung, dan jika ketahuan bahwa ia menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, karir dan masa depannya akan hancur. Ia mencoba mendekati Nisa lagi, kali ini dengan nada lebih putus asa. "Nisa, tolong bantu aku," kata Raka suatu malam, wajahnya penuh kecemasan. "Aku tahu aku salah, tapi aku tidak ingin kehilangan semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu." Nisa menatapnya dengan dingin. "Raka, ini bukan hanya tentang kita lagi. Kamu telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum.
Aku tidak bisa membantu kamu menutupi semua ini. Raka mencoba memohon. Tapi kalau aku sampai dipecat atau dipenjara, bagaimana denganmu? Bagaimana dengan masa depan kita? Nisa menghela napas panjang. Raka, aku sudah memberimu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi sepertinya kamu tidak benar-benar mengerti betapa seriusnya situasi ini. Aku tidak bisa terus mendukungmu jika kamu terus melakukan hal-hal yang salah. Raka terdiam. Ia tahu bahwa Nisa tidak akan mudah luluh. Dan ia mulai merasa bahwa ia kehilangan kendali atas segalanya. Setelah percakapan tegang dengan Raka, Nisa memutuskan untuk menghubungi ayahnya lagi. Kali ini, ia menceritakan tentang ancaman dari Lia dan situasi yang semakin rumit. Ayahnya mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Nisa, kamu tidak bisa menghadapi ini sendirian. Kamu harus melaporkan semuanya ke polisi. Biarkan mereka yang menangani kasus ini." Tapi, yah, aku takut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku melaporkan Raka, kata Nisa, suaranya bergetar. Ayahnya meletakkan tangannya di bahu Nisa. Aku tahu ini sulit, Nak. Tapi ingat, kebenaran harus diungkap. Jika kamu tidak melaporkannya, mereka akan terus melakukan hal-hal yang salah. Dan kamu juga harus memikirkan masa depanmu sendiri. Nisa merenung sejenak. Ia tahu bahwa ayahnya benar. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Ia harus mengambil langkah besar untuk melindungi dirinya sendiri dan mencari keadilan. Malam itu, setelah berpikir panjang, Nisa akhirnya memutuskan untuk melaporkan Raka dan Lia ke polisi. Ia mengumpulkan semua bukti yang ia miliki. Tagihan bank, screenshot media sosial Lia, rekaman telepon ancaman, dan informasi dari HRD perusahaan. Ia tahu bahwa langkah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Keesokan harinya, Nisa pergi ke kantor polisi bersama ayahnya. Ia melaporkan kasus korupsi yang melibatkan Raka dan Lia, serta menyertakan semua bukti yang ia kumpulkan. Polisi mendengarkan dengan serius dan memastikan bahwa laporan Nisa akan ditindaklanjuti. Saat meninggalkan kantor polisi, Nisa merasa lega meskipun hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Tetapi ia juga tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju keadilan. Hari-hari setelah Nisa melaporkan kasus korupsi ke polisi menjadi salah satu periode paling tegang dalam hidupnya. Ia tahu bahwa langkahnya tidak akan mudah. Tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa segalanya akan bergerak begitu cepat. Beberapa hari setelah laporan Nisa diterima, polisi mulai melakukan penyelidikan mendalam. Mereka memeriksa rekening bank Raka, transaksi mencurigakan, serta hubungan antara Raka dan Lia. Semua bukti yang Nisa berikan ternyata sangat kuat, dan polisi segera menemukan jejak-jejak korupsi yang dilakukan Raka di perusahaan tempatnya bekerja. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan bahwa Lia terlibat dalam skandal ini sebagai penerima barang hasil korupsi, termasuk mobil mewah yang ia pamerkan di media sosial. Lia ternyata bukan sekadar kolega atau pelakor biasa. Ia adalah bagian integral dari skema korupsi yang lebih besar. Pagi itu, ketika Raka sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor, bel pintu apartemen mereka berbunyi. Nisa membuka pintu dan melihat beberapa petugas polisi berdiri di depan pintu, dengan surat penangkapan di tangan mereka. "Apakah Anda Raka?" tanya salah satu petugas. Raka tampak pucat pasi. Ia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. "Apa-apa ini tentang? Anda kami minta untuk ikut dengan kami ke kantor polisi terkait kasus korupsi yang sedang kami selidiki," kata petugas itu dengan nada tegas. Nisa berdiri di samping pintu, diam dan tegang. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang tak terhindarkan. Tetapi melihat suaminya dibawa pergi oleh polisi tetap membuat hatinya hancur. "Kenapa kamu lakukan ini, Nisa?" tanya Raka dengan suara bergetar, matanya penuh kemarahan dan kekecewaan. "Aku tidak punya pilihan lain, Raka. Kamu telah melakukan hal-hal yang salah, dan aku tidak bisa terus membiarkanmu melanjutkan ini," jawab Nisa, suaranya bergetar meskipun ia mencoba tetap tegar. Setelah Raka dibawa pergi, Nisa duduk di sofa, tubuhnya gemetar. Ia merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap, tetapi ia juga merasa kosong. 5 tahun pernikahan mereka kini berakhir dengan cara yang paling menyakitkan. Sementara itu, di lokasi lain, Lia juga ditangkap oleh polisi. Ketika petugas datang ke apartemennya,
Ia mencoba melawan dan bahkan mengancam akan melibatkan pengacara ternama. Namun, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh polisi, termasuk mobil mewah yang dibeli dengan uang hasil korupsi, cukup kuat untuk membuatnya tidak bisa lolos dari jeratan hukum. Lia dibawa ke kantor polisi dengan wajah penuh kemarahan. Ia tahu bahwa karir dan reputasinya hancur, dan semua ini dimulai dari laporan Nisa. Berita penangkapan Raka dan Lia dengan cepat menyebar ke keluarga dan teman-teman mereka. Ayah Nisa, yang selalu mendukung putrinya, merasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Namun, ia juga khawatir tentang bagaimana Nisa akan menghadapi masa depan tanpa Raka. "Nisa, kamu sudah melakukan hal yang benar," kata ayahnya saat mengunjungi apartemen Nisa malam itu. "Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Kami semua ada di sini untukmu." Nisa tersenyum tipis, meskipun air mata masih mengalir di pipinya. "Aku tahu. Yah, aku hanya butuh waktu untuk memperbaiki semuanya." Teman-teman Nisa juga memberikan dukungan. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan bantuan finansial jika Nisa membutuhkan. Namun, Nisa menolak dengan halus. Ia ingin mencoba bangkit dengan caranya sendiri. Malam itu, setelah semua orang pulang, Nisa duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang masih menyala. Ia membuka dokumen-dokumen artikel yang sedang ia tulis, mencoba mencari ketenangan dalam pekerjaannya. Namun, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan. "Apa yang akan terjadi padaku sekarang?" gumam Nisa pelan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tetapi ia juga tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya. Ia memutuskan untuk fokus pada karir menulisnya. Selama ini, ia selalu bekerja paruh waktu untuk mendukung rumah tangganya. Tetapi sekarang ia memiliki kesempatan untuk benar-benar mengejar impian yang selama ini tertunda. Beberapa minggu setelah penangkapan Raka dan Lia, berita tentang skandal korupsi mereka menjadi viral di media sosial. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan seorang karyawan perusahaan ternama dan koleganya yang menggunakan uang hasil korupsi untuk gaya hidup mewah. Nisa, sebagai pelapor utama, juga menjadi sorotan media, meskipun ia memilih untuk tidak memberikan komentar apapun kepada pers. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Nisa. Apakah Raka benar-benar menyadari kesalahannya? Dan bagaimana nasib mereka berdua setelah semua ini? Setelah berpikir panjang, Nisa akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Raka di penjara. Ia ingin mendengar langsung dari mulut suaminya, meskipun mereka mungkin tidak akan pernah bersama lagi, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu, Nisa datang ke penjara dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di ruang kunjungan, menunggu petugas membawa Raka masuk. Ketika Raka akhirnya muncul, Nisa hampir tidak mengenalinya. Wajahnya tampak lebih kurus, rambutnya acak-acakan, dan matanya penuh dengan kelelahan. "Nisa," kata Raka pelan, suaranya bergetar. Ia tampak bingung dan cemas melihat Nisa di sana. "Aku hanya ingin bicara," kata Nisa dengan nada tenang, meskipun hatinya dipenuhi emosi. Raka duduk di depannya, menundukkan kepala. "Kenapa kamu datang kemari?" Aku sudah kehilangan segalanya." Nisa menatapnya dengan mata penuh air mata. "Aku datang karena aku ingin tahu, Raka. Apakah kamu benar-benar menyadari apa yang telah kamu lakukan?" Raka terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku tahu aku salah, Nisa. Aku tahu aku telah merusak semuanya. Tapi aku hanya ingin memberikan yang terbaik untukmu, untuk kita. Aku pikir dengan memiliki lebih banyak uang, kita bisa bahagia. Tapi ternyata, aku hanya membuat semuanya lebih buruk." Nisa merasa dadanya sesak mendengar pengakuan itu. "Raka, uang bukanlah segalanya. Kebahagiaan kita tidak datang dari materi, tapi dari kejujuran dan kepercayaan. Kamu telah menghancurkan itu semua." Raka menundukkan kepala lebih dalam, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tahu, Nisa. Aku tahu aku telah gagal sebagai suami. Aku hanya ingin minta maaf. Aku tidak tahu apakah kamu bisa memaafkanku, tapi aku harap kamu bisa bahagia tanpaku." Nisa diam sejenak, mencoba menahan tangisnya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Raka. Tapi aku harus melanjutkan hidupku. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu." Setelah percakapan singkat itu,
Nisa meninggalkan penjara dengan hati yang lebih ringan, meskipun masih dipenuhi rasa sedih. Ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhirnya untuk menutup babak kelam dalam hidupnya. Sementara itu, Lia juga menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Di penjara, ia menjadi bahan pembicaraan karena gaya hidup mewahnya yang kini berakhir di balik jeruji besi. Media sosialnya, yang dulunya penuh dengan foto-foto glamor, kini dipenuhi komentar negatif dari netizen yang marah atas tindakannya. Suatu hari, Nisa menerima panggilan telepon dari polisi. Mereka memberitahunya bahwa Lia ingin bertemu dengannya untuk memberikan klarifikasi. Awalnya, Nisa ragu untuk menerima permintaan itu, tetapi ia akhirnya memutuskan untuk datang. Di ruang kunjungan penjara, Lia duduk di depan Nisa dengan wajah penuh kemarahan. "Kenapa kamu lakukan ini padaku, Nisa? Kamu telah menghancurkan hidupku." Nisa menatapnya dengan dingin. "Aku tidak melakukan apa-apa selain mengungkap kebenaran. Lia, kamu dan Raka telah melakukan hal-hal yang salah, dan aku tidak bisa membiarkan itu terus berlanjut." Lia mencoba membela diri. "Aku hanya ikut-ikutan saja. Semua ini ide Raka. Aku hanya ingin membantu. Tidak ada alasan untuk membenarkan apa yang telah kalian lakukan," kata Nisa tegas. "Kamu tahu bahwa ini salah, tapi kamu tetap melakukannya. Sekarang, kamu harus mempertanggungjawabkan tindakanmu." Lia terdiam, wajahnya penuh dengan kekalahan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi berkelit dari tanggung jawab. Setelah meninggalkan penjara, Nisa merasa lega. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari semua drama yang telah menghancurkan hidupnya selama berbulan-bulan. Meskipun hatinya masih terluka, ia merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Malam itu, Nisa duduk di meja kerjanya, menulis artikel tentang pentingnya kejujuran dalam hubungan. Ia tahu bahwa pengalaman pahit ini bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Ia juga mulai merencanakan masa depannya, fokus pada karir menulisnya dan membangun kembali hidupnya tanpa Raka. "Aku bisa melewati ini," gumam Nisa pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Aku bisa bahagia lagi." Beberapa minggu setelah kunjungan ke penjara, Nisa mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Meskipun masih ada luka yang belum sembuh sepenuhnya, ia mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak berakhir dengan keputusannya untuk melaporkan Raka. Sebaliknya, ini adalah awal dari babak baru, babak yang memberinya kesempatan untuk membangun kembali dirinya sendiri. Nisa memutuskan untuk lebih serius mengejar karir menulisnya. Selama ini, ia hanya bekerja paruh waktu sebagai penulis lepas untuk membantu ekonomi keluarga. Namun, sekarang ia memiliki kesempatan untuk benar-benar fokus pada impian yang selama ini tertunda. Ia mulai menulis artikel-artikel yang lebih mendalam tentang hubungan, kepercayaan, dan pentingnya transparansi dalam pernikahan. Salah satu artikelnya, berjudul "Ketika Kebohongan Menghancurkan Cinta, Pelajaran dari Pengalaman Pribadi", menjadi viral di media sosial. Banyak pembaca yang menghubungi Nisa untuk berbagi pengalaman mereka sendiri, atau sekadar mengucapkan terima kasih karena telah memberikan inspirasi. "Aku tidak menyangka bahwa ceritaku bisa membantu orang lain," gumam Nisa pelan saat membaca komentar-komentar positif dari pembacanya. Ia merasa bahwa meskipun pengalaman pahit itu menyakitkan, itu juga memberinya makna baru dalam hidup. Selain menulis artikel, Nisa juga mulai mengerjakan buku pertamanya. Buku itu akan bercerita tentang perjalanan hidupnya, dari awal pernikahannya yang bahagia hingga kehancuran akibat pengkhianatan Raka, dan bagaimana ia bangkit dari semua itu. Ia berharap buku itu bisa menjadi panduan bagi orang-orang yang sedang menghadapi situasi serupa. Ayah Nisa, yang selalu menjadi sosok pendukung utamanya, merasa bangga melihat putrinya bangkit dari keterpurukan. Suatu sore, ia datang ke apartemen Nisa untuk membawa beberapa makanan favoritnya. "Nisa, aku sangat bangga padamu," kata ayahnya sambil meletakkan tas makanan di atas meja. "Kamu sudah melewati masa-masa sulit dengan sangat tegar." Nisa tersenyum tipis, meskipun matanya masih terlihat sedikit lelah. "Aku hanya mencoba menjalani hidupku. Yah, aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu." Ayahnya mengangguk. "Kamu benar. Dan lihat, kamu sudah mulai menemukan jalanmu sendiri. Kamu bisa menjadi contoh bagi banyak orang." Nisa merasa hangat mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ayahnya, ibunya,
dan saudara-saudaranya selalu ada untuk mendukungnya, apapun yang terjadi. Sementara itu, Raka dan Lia terus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan bahwa skandal korupsi yang mereka lakukan ternyata lebih besar dari yang diperkirakan. Tidak hanya melibatkan perusahaan tempat Raka bekerja, tetapi juga beberapa pihak eksternal yang bekerja sama dengan Lia. Raka dipecat dari pekerjaannya dan harus menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun. Ia kehilangan segalanya: pekerjaan, reputasi, dan rumah tangganya. Di balik jeruji besi, ia mulai merenung tentang kesalahannya. Ia menyadari bahwa ambisi butanya dan nafsu untuk memiliki gaya hidup mewah telah menghancurkan hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Lia, di sisi lain, juga harus menjalani hukuman penjara. Gaya hidup glamor yang dulu ia banggakan kini menjadi bahan ejekan di penjara. Ia menyadari bahwa semua yang ia miliki, mobil mewah, pakaian desainer, dan perhiasan mahal, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kebebasan dan harga dirinya. Suatu malam, setelah seharian menulis artikel dan bekerja di bukunya, Nisa duduk di balkon apartemennya, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia merasa damai untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan menghadapi badai emosional. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, gumam Nisa pelan. Tapi aku tahu bahwa aku bisa melewati ini. Aku bisa bahagia lagi. Ia menyadari bahwa meskipun pernikahannya dengan Raka berakhir tragis, ia masih memiliki banyak hal untuk disyukuri, keluarganya, teman-temannya, dan karir menulisnya yang mulai berkembang. Ia juga belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi atau hubungan yang sempurna, melainkan dari kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan menjalani hidup dengan integritas. Aku akan baik-baik saja, kata Nisa pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang masih rapuh. Aku akan baik-baik saja.